Hai, kuliah kita kali ini tentang Smith Chart. Seperti yang tampil pada layar monitor Anda, itu adalah sebuah Smith Chart. Saya membagi kuliah ini ke dalam 5 tahap. Yang pertama, what, apa itu Smith Chart? Yang kedua, why, mengapa Smith Chart itu dikembangkan? Yang ketiga, when, kapan dan bila mana Smith Chart itu diperlukan? Yang keempat, how, bagaimana Smith Chart itu dibentuk, direkonstruksi, dan setelah terbentuk, bagaimana Smith Chart itu dimanfaatkan. Yang kelima, so what. Jadi, setelah Anda menyelesaikan kuliah ini, so what. Lalu, apa yang bisa Anda kerjakan dengan pengetahuan yang Anda miliki tentang Smith Chart ini? Kita akan segera mulai dengan what. Apa itu Smith Chart? Dilihat dari gambarnya, Smith Chart itu merupakan kumpulan dari banyak sekali lingkaran. Ada lingkaran-lingkaran biru, ada lingkaran-lingkaran hijau. Kedua jenis lingkaran tersebut saling tumpang tindih atau overlaid circles membentuk apa yang dikenal dengan nama nomogram atau alat bantu grafis yang dirancang untuk menampilkan data-data bagi para engineer dalam bidang elektronik, khususnya bagi mereka yang bergerak dalam bidang radio frekuensi. Penemunya adalah Philip Haber Smith, seorang engineer dalam bidang radio frekuensi, bekerja di Bell Laboratories di Amerika beberapa puluh tahun yang silam. Sekarang kita mulai mencoba menjawab mengapa Smith Chart ditemukan dan dikembangkan. Ketika hal ini ditanyakan kepada Smith, dia mencoba mengkaitkan dengan slide rule. Penemu slide rule adalah William Outred, seorang matematikawan dari Skotlandia. Slide rule digunakan untuk melakukan operasi matematika sederhana seperti pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Caranya dengan menggeser-geser bagian-bagian tertentu dari slide rule dan hasilnya akan dibaca pada skala yang tertera pada slide rule tersebut. Pada masa itu, para engineer sangat bangga akan kemampuannya menggunakan slide rule. Sampai pada satu saat, kemampuan tersebut dirasakan tidak memadai lagi. Smith kemudian mencoba menemukan sebuah alat bantu grafis yang dapat melakukan operasi matematika yang lebih kompleks. Pada tahun 1969, dia berhasil mempublikasikan bukunya berjudul Electronic Application of the Smith Chart in Waveguide, Circuit, and Component Analysis, a Comprehensive Work on the... Berikutnya tentang when, kapan Smith Chart diperlukan. Mengacu pada penemunya yang adalah seorang engineer dalam bidang radio frekuensi yang sangat membutuhkan data-data yang diperlukan untuk menghitung matching circuit, maka Smith Chart ini dikembangkan dan merupakan satu alat bantu yang handal di dalam melihat relasi antara parameter-parameter yang diperlukan untuk membuat transmission line menjadi matching dengan beban yang terpasang pada saluran transmisi tersebut. Di samping itu, yang penting juga, dan ini sekaligus merupakan kekuatan dari Smith Chart, adalah kemampuan Smith Chart untuk menampilkan berbagai data yang diperlukan pada frekuensi tinggi secara serentak, seperti impedansi dan impedansi pada satu titik di saluran transmisi, reflection coefficient, scattering parameter, noise figure, constant gain cycle, dan ada beberapa hal lain lagi seperti VSWR. Itu semua dapat ditampilkan sekaligus melalui nomogram atau Smith Chart. Oleh karena itu, sampai sekarang ini banyak perangkat yang menampilkan Smith Chart di layar monitor mereka. Ini adalah sebuah contoh vector network analyzer yang dikembangkan oleh pabrikan Agilent. Selanjutnya tentang how. Bagaimana Smith Chart itu dibentuk dan bagaimana digunakan.
Kita akan mulai nanti untuk mendapatkan bagaimana Smith chart itu dibentuk dari apa yang sudah pernah kita pelajari tentang koefisien pantul atau reflection coefficient sampai pada lingkaran-lingkaran biru atau lingkaran-lingkaran dengan resistance ternormalisasi dan induktans atau kapasitans ternormalisasi yang membentuk sebuah Smith chart. Di samping itu nanti setelah kita dapat merekonstruksi sebuah Smith chart, kita juga akan melihat contoh-contoh sederhana bagaimana Smith chart dimanfaatkan. Sekarang kita mulai meninjau reflection coefficient yang dijadikan dasar untuk pembentukan lingkaran-lingkaran pada Smith chart. Kita mulai dengan meninjau sebuah saluran transmisi dengan impedansi karakteristik Z0 dan diberi beban ZL. Ada gelombang tegangan datang V+, dan gelombang arus datang I+, dan ada gelombang yang dipantulkan berupa gelombang tegangan pantul V- dan gelombang arus pantul I-. Voltage reflection coefficient dinotasikan sebagai ρV dan didefinisikan sebagai voltage reflection wave dibagi dengan voltage incident wave atau sama dengan V- dibagi V+. Dari gambar kita melihat impedansi beban ZL sama dengan VL dibagi IL sama dengan V+ plus V- dibagi I+ minus I-. Dalam hal ini, I+ sama dengan V+ dibagi dengan Z0 dan I- sama dengan V- dibagi dengan Z. Dari 1 dan 2, kita dapatkan ZL sama dengan Z0 dikalikan V+ plus V- dibagi dengan V+ minus V-. Atau ZL dibagi dengan Z0 sama dengan 1 plus rho dibagi dengan 1 minus rho. ZL dibagi Z0 dikenal sebagai normalized impedance. Dari impedansi ternormalisasi, kita sebut sebagai persamaan 1, kita dapat mengandaikan bahwa Rho sama dengan U plus JV, sebuah bilangan kompleks, dan ZL dibagi Z0 juga sebagai sebuah bilangan kompleks, R plus JX. Dari sini dapat kita tulis persamaannya menjadi seperti pada persamaan 2. Selanjutnya, kita sederhanakan persamaan 2, kita dapatkan persamaan 3. Bagian real dan bagian imaginary kemudian kita pisahkan. Kita akan mendapatkan persamaan 4A dan 4B. Dari persamaan 4A, kita akan jabarkan untuk mendapatkan persamaan lingkaran pada Smith chart. Persamaan 4A dapat kita tulis menjadi R dikalikan dengan 1 minus U kuadrat plus V kuadrat sama dengan 1 minus U kuadrat minus V kuadrat. Kita kemudian memisahkan suku-suku yang mengandung U dan V ke dalam satu bagian. Kita akan dapatkan persamaan seperti di bawah ini. Kemudian kita membagi kedua sisi persamaan tersebut dengan 1 plus R, kita akan mendapatkan persamaan berikut ini. Kedua sisi dari persamaan itu kita tambahkan dengan suku yang sama, yaitu R kuadrat dibagi dengan 1 plus R dikuadratkan. Untuk membentuk persamaan lingkaran, kita akan dapatkan persamaan berikut ini. Atau kalau kita sederhanakan, kita akan dapatkan persamaan 5A. Ini adalah sebuah persamaan lingkaran. Sama halnya dengan cara yang dilakukan untuk 4A menjadi 5A, kita juga dapat melakukan dari persamaan 4B menjadi persamaan 5B. Ini juga adalah sebuah persamaan lingkaran.
Kita akan segera mulai menggambarkan lingkaran-lingkaran dari persamaan 5A dan persamaan 5B pada bidang kompleks dari koefisien pantul. Maksudnya adalah bahwa sumbu mendatar merupakan sumbu U yang merepresentasikan bagian real dari koefisien pantul dan sumbu tegak merepresentasikan bagian imajiner dari koefisien pantul. Ingat, sebelumnya kita sudah mengandaikan koefisien pantul ρ sama dengan U plus JV. Dari persamaan 5A, kita ketahui bahwa pusatnya berada pada titik R dibagi R plus 1,0 dan radius lingkaran adalah sebesar 1 dibagi R plus 1. Dalam hal ini, R adalah resistansi ternormalisasi. Makin kecil nilai R, pusatnya akan makin bergeser ke titik 0,0 dan radiusnya akan makin membesar. Kita akan membuat tabel terlebih dahulu untuk beberapa nilai R agar kita dapat menentukan pusat dan radius lingkaran. Ambil contoh, untuk nilai R sama dengan 1, pusat lingkaran akan berada pada titik 0,5,0 dan radiusnya adalah sebesar 0,5. Kalau digambarkan, akan menghasilkan lingkaran biru yang tampil pada monitor Anda. Selanjutnya ambil contoh untuk R sama dengan 0, pusat lingkaran akan berada pada titik 0,0 dan radius lingkaran adalah sama dengan 1. Kalau digambarkan akan berbentuk seperti lingkaran biru yang kedua. Kita dapat juga menggambarkan lingkaran biru yang ketiga untuk nilai R sama dengan 0,5. Dengan cara yang sama, kita juga akan dapat menggambarkan lingkaran-lingkaran untuk persamaan 5B. Dari persamaan tersebut, kita ketahui bahwa pusatnya akan berada pada titik 1,1 per X dan radiusnya adalah sama dengan 1 per X. Dalam hal ini, X kecil adalah reaktansi ternormalisasi. Perlu dicatat bahwa reaktansi dapat bernilai positif yang menunjukkan sifat induktif dan bernilai negatif yang menunjukkan sifat kapasitif. Pusat-pusat dari lingkaran persamaan 5B akan berada pada sumbu tegak, yaitu sumbu U sama dengan 1. Kembali kita akan membuat tabel untuk beberapa nilai reaktansi ternormalisasi konstan agar dapat menentukan pusat dan radius lingkaran. Ambil contoh untuk nilai X sama dengan 1, pusatnya akan berada pada titik 1,1 dan radiusnya akan sebesar 1. Kalau digambarkan akan seperti lingkaran hijau yang terbentuk. Untuk nilai X sama dengan 2, pusat lingkaran akan berada pada titik 1,0,5 dan radiusnya adalah sebesar 0,5. Kalau digambarkan seperti lingkaran hijau yang kedua. Kita juga dapat meneruskan untuk nilai X sama dengan min 1, pusatnya akan berada pada titik 1,-1 dan radiusnya sama dengan 1. Kalau digambarkan seperti lingkaran hijau yang ketiga. Begitu juga kalau kita teruskan untuk X sama dengan min 2, kita akan mendapatkan lingkaran. Bila kita memperbanyak gambaran lingkaran-lingkaran biru dan lingkaran-lingkaran hijau dari slide terdahulu, kita akan mendapatkan sebuah Smith chart yang komplit seperti yang ditampilkan pada monitor Anda. Lingkaran-lingkaran biru merepresentasikan lingkaran-lingkaran dengan nilai resistansi ternormalisasi konstan. Artinya, berapapun nilai reaktansi yang ada pada salah satu lingkaran biru tersebut, nilai resistansinya akan konstan. Ambil contoh, pada lingkaran biru R sama dengan 1, ada 6 titik perpotongan dengan lingkaran hijau. Ada perpotongan dengan C2,
J1, J0,5, min J0,5, min J1, min J2. Pada setiap titik perpotongan, nilai J-nya berubah-ubah, namun nilai R-nya akan selalu sama dengan 1. Lingkaran-lingkaran hijau merepresentasikan lingkaran-lingkaran dengan nilai reaktansi ternormalisasi konstan. Artinya, berapapun nilai resistansi yang ada pada salah satu lingkaran hijau tersebut, nilai reaktansinya akan konstan. Masih ada satu lingkaran lainnya yang dapat kita gambarkan pada speed chart. Lingkaran itu adalah lingkaran dengan nilai VSWR konstan. Pusat dari lingkaran-lingkaran VSWR konstan berada pada titik 0,0 bidang kompleks dari koefisien Pantul, sedangkan radiusnya tergantung pada besar kecilnya nilai VSWR. Makin besar nilai koefisien Pantul, makin besar juga nilai VSWR. Pada nilai koefisien Pantul maksimum, nilai VSWR akan sama dengan tak berhingga. Dan kalau kita menggambar lingkaran dengan nilai VSWR sama dengan tak berhingga, kita akan dapatkan lingkaran merah yang tergambar itu. Lingkaran merah ini memberikan informasi tentang letak dan besarnya nilai impedansi dari tiap titik sepanjang saluran transmisi untuk kondisi VSWR sama dengan tak berhingga. Ambil contoh untuk sebuah titik P yang berada di sebelah kiri dari lingkaran merah. Pada titik itu, impedansinya adalah sama dengan 0 plus J0, karena titik itu merupakan perpotongan antara lingkaran biru R sama dengan 0 dan lingkaran hijau J sama dengan 0. Bila dari lingkaran P ini kita berputar 360 derajat searah jarum jam, kita akan menemukan titik P kembali. Dengan kata lain, sekali putaran pada Smith chart itu setara dengan lambda per 2, karena di dalam kenyataannya impedansi sepanjang saluran transmisi akan terulang kembali setiap kelipatan lambda per 2. Kalau dari titik P kita berputar lambda per 4 searah dengan jarum jam, kita akan menemukan titik Q yang berada di sebelah kanan dari lingkaran merah. Pada titik Q, impedansinya adalah sama dengan tak berhingga plus J tak berhingga. Dari gambaran hubungan titik P dan Q ini kita melihat bahwa minimum dan maksimum terjadi setiap kelipatan lambda per 4. Dan ini sesuai dengan kenyataan pada saluran transmisi yang sesungguhnya bahwa minimum dan maksimum dari gelombang tegak tegangan akan berulang setiap lambda per 4. Hubungan antara titik P dan titik Q ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengkonversi impedansi ke admitansi dan sebaliknya. Masih ada sedikit catatan tambahan yang perlu diperhatikan, adalah bahwa kita dapat menggambarkan lingkaran-lingkaran VSWR dengan nilai yang semakin kecil seperti lingkaran merah yang tergambarkan. Ada hal yang juga perlu diperhatikan, ialah perputaran searah jarum jam. Pada Smith chart disebut sebagai wavelength toward generator, artinya kita berjalan dari beban menuju ke generator. Sebaliknya, perputaran yang berlawanan dengan jarum jam kita sebut WTL, yang artinya kita berjalan dari generator menuju ke beban. Catatan akhir yang dapat disimpulkan dari slide ini adalah yang pertama, makin kecil nilai R, makin besar lingkaran biru yang tergambarkan. Makin kecil nilai X, makin besar pula lingkaran hijau yang tergambarkan. Bagian atas dari Smith chart menunjukkan sifat induktif, sedangkan bagian bawah menunjukkan sifat kapasitif. Makin besar. Sekarang kita akan melihat aplikasi sederhana dari sebuah peta Smith. Andaikan ada sebuah saluran transmisi dengan impedansi karakteristik 50 ohm diberi beban ZL.
Tampilan monitor dari sebuah vector network analyzer atau VNA menunjukkan titik A pada peta Smith. Informasi apa saja yang bisa kita peroleh dari titik A tersebut? Yang pertama, beban ZL bersifat induktif karena titik A berada pada bagian atas dari peta Smith. Titik A sendiri dilewati oleh nilai resisten ternormalisasi R sama dengan 1 dan nilai reaktansi konstan X kecil sama dengan 1,2. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa nilai ZL sesungguhnya adalah sebesar RL sama dengan R kecil dikalikan Z0, 50 ohm, ditambah XL sama dengan X kecil dikalikan dengan Z0, sama dengan 1,2 kali 50, itu sama dengan 60 ohm. Masih ada hal lain yang dapat kita ketahui dari titik A tersebut, yaitu VSWR pada saluran transmisi itu dengan menggambar lingkaran merah. Lingkaran merah itu lingkaran VSWR konstan dan VSWR-nya bisa kita baca pada titik B. Besarnya adalah sama dengan 3,1. Dengan kata lain, kita menyebutkan bahwa VSWR pada saluran transmisi tersebut adalah sama dengan 3,1. Kita juga dapat mengetahui berapa jauh titik A dan B yang menggambarkan jauhnya terjadi impedansi maksimum pada saluran transmisi itu dari beban, yaitu sebesar busur AB pada lingkaran VSWR konstan itu. Besarnya dapat kita lakukan atau kita ketahui dengan cara menarik terlebih dahulu garis lurus dari pusat lingkaran VSWR menuju titik A sampai memotong lingkaran terluar pada peta Smith. Dan dari perpotongan itu kita berjalan ke arah generator mengikuti panah kuning sejauh 0,08 lambda, kita akan menemukan titik B atau titik di mana impedansi maksimum terjadi pada saluran transmisi. Dengan kata lain, kita simpulkan bahwa impedansi maksimum pada saluran transmisi terjadi sejauh 0,08 lambda dari beban. Besarnya nilai impedansi maksimum pada titik B tersebut juga dapat kita ketahui, yaitu sebesar 3,1 kali 50 sama dengan 155 ohm. Perhatikan bahwa titik B memberikan dua informasi pada kita sekaligus, yaitu nilai VSWR dan juga nilai impedansi maksimum yang terjadi pada saluran transmisi. Kita juga dapat mengetahui nilai impedansi minimum, yaitu pada bagian kiri dari lingkaran VSWR konstan sama dengan 0,36 dan set minimum nilainya sebesar 0,36 kali 50 ohm sama dengan 18 ohm. Masih ada juga informasi lain yang bisa kita dapatkan melalui titik A itu, yaitu admitansi dari beban dan juga reflection coefficient-nya. Ini mungkin dilepaskan pada Anda untuk mencarinya dan kita akan diskusikan nanti pada kuliah tatap muka. Tahapan yang terakhir adalah so what. Jadi setelah Anda mempelajari tentang Smith chart ini, kemampuan apa yang diharapkan dari Anda? Yang pertama adalah Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan bagaimana Smith chart itu dibentuk. Yang kedua, Anda bisa membaca dan mendapatkan data-data dari Smith chart. Dan yang ketiga, Anda dapat menggunakan
Smith chart dalam merancang sebuah matching circuit dalam bidang transmission lines. Cobalah mengerjakan exercise yang tampil pada layar monitor Anda untuk memperdalam pengetahuan Anda tentang Smith chart. Kesulitan yang Anda hadapi nanti akan kita bahas bersama dalam kuliah tatap muka. Terima kasih atas perhatian Anda.